teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aurelia Noah dengan NIM 19070100060. Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor budaya dalam hubungannya dengan kejadian stunting. Sebelum kita masuk ke dalam faktor budaya, kita perlu mengetahui apa itu stunting. Stunting adalah peristiwa gagal tumbuh kembang anak yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor budaya. Di sini saya mengambil contoh faktor budaya dari kampung saya sendiri, yaitu Kampung Langageda. Kampung Langageda terletak di Kecamatan Bejawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baiklah teman-teman, sesudah saya menjelaskan gambaran lokasi, sekarang saya akan menjelaskan indikator budaya, di mana indikator budaya ini dapat mempengaruhi atau mencegah stunting. Di Kampung Langageda ini terdapat dua indikator budaya, yaitu pola asuh dan perilaku makan terhadap ibu menyusui. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh dan perilaku makan di Kampung Langageda. Yang pertama, pola asuh di Kampung Langageda. Salah satu pola asuh yang dilakukan ibu masyarakat Langageda yaitu disebut dengan sole. Menurut budaya Langageda, sole ini diartikan sebagai anak yang sudah mendapatkan ASI atau yang dapat diberi makanan pendamping ASI. Dalam arti, anak ini sudah berusia 2 tahun, dapat dipisah dari ibunya atau diasuh oleh si neneknya ataupun keluarganya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar si anak tidak meminta ASI kepada ibunya atau tidak bergantung kepada ASI, dan anak itu dapat dilatih untuk memakan makanan pokok yang bergizi dan seimbang. Namun, seperti yang kita ketahui, seiring dengan perubahan zaman, banyak masyarakat yang salah mempraktikkan istilah ini, di mana anak yang belum berusia 2 tahun sudah dipisahkan dari ibunya, atau yang biasa disebut dengan kata soleh oleh Kampung Langageda. Karena masyarakat sekarang beranggapan bahwa anak yang boleh dipisahkan, intinya anak tersebut sudah mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Hal ini biasanya terjadi pada ibu-ibu pekerja, ibu-ibu yang sedang mengandung dengan jarak anak sebelumnya yang masih terlalu dini atau kurang dari 2 tahun, dan juga terjadi pada mahasiswa yang hamil selama masa perkuliahannya karena mereka ingin melanjutkan pendidikannya dan anak tersebut diberikan kepada keluarganya untuk diasuh. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, jika dihubungkan dengan kejadian stunting, pola asuh yang dilakukan pada masyarakat dulu memiliki pengaruh positif dalam memperbaiki stunting. Karena adanya perubahan zaman, sehingga pola asuh tersebut dapat membawa dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak atau dapat dikatakan dapat mempengaruhi anak mengalami stunting. Pola asuh ibu merupakan perilaku dalam merawat ataupun menjaga anaknya, misalkan dalam memberikan ASI. Pemberian ASI dilakukan selama 1000 hari kehidupan atau selama 2 tahun untuk mendapatkan zat gizi yang lengkap dan dapat membentuk daya tahan tubuh yang kuat, sehingga anak itu tidak mudah sakit. Jika tidak diberikan, maka anak akan lebih mudah sakit dan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ukuran tubuh anak. Yang kedua, perilaku makan. Perilaku makan sangat mempengaruhi kejadian stunting. Perilaku makan ibu menyusui dapat mempengaruhi ASI yang diberikan kepada anaknya. Pada masyarakat Langageda, mempunyai kepercayaan turun-temurun bahwa ketika ibu menyusui sering mengkonsumsi utatakba, di mana utatakba itu dikenal dengan campuran rebusan jagung dicampur dengan pepaya lalu ditambah dengan labu, akan memperbanyak jumlah ASI dan bisa memberikan kepada anaknya. Utatakba adalah makanan khas masyarakat Langa,
di mana makanan ini terbuat dari rebusan jagung yang dicampur dengan daun pepaya dan labu. Merupakan makanan turun-temurun, dipercayakan bahwa makanan ini dapat memperlancar ASI pada ibu menyusui. Penelitian dari jurnal kebidanan membuktikan bahwa kandungan quercetin dalam pepaya mampu membuat hormon prolaktin yang bertugas memproduksi ASI jadi aktif. Lalu pada jagung rebus. Jagung rebus perlu ibu konsumsi juga untuk meningkatkan ASI. Kandungan karbohidrat serta protein di dalam jagung mampu memperbanyak ASI. Bahkan bagi ibu yang setelah melahirkan dan belum mengeluarkan ASI. Nah, berdasarkan penjelasan tentang perilaku makan, masyarakat Ngada percaya bahwa dengan mengkonsumsi utataba adalah budaya yang dapat mencegah terjadinya stunting, di mana makanan ini dapat menunjang pemberian ASI yang banyak kepada bayi karena ASI merupakan makanan utama dari bayi untuk mendapatkan nutrisi dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Terima kasih.